karena seluruh kenikmatan itu mutlak miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk yang mampu untuk memberikan apa yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Untuk keluarga beliau, anak keturunannya, dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya. Dan siapapun di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia berjalan di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pagi ini kita masuk pada halaman yang ke-249 ya. 249. Nah, pagi ini kita memasuki bab baru. Bab pembahasan babu qaulillahi ta'ala. Ini di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan langsung babnya firman Allah. Jadi berbeda dengan bab-bab sebelumnya seperti bab majaa fil istisqa'i bin nujum. Bab yang datang tentang mengaitkan hujan dengan bintang-bintang. Misalnya itu pada bab yang ke-30. Dan sebelumnya babu majaa fi as-sahra, bab yang datang membahas tentang sihir, dan babu majaa fi at-tanjim dan sebagainya. Nah, ini pada pagi ini kita ini salah satu bentuk kelebihan Syekh Muhammad Abdul Wahab menjadikan firman Allah langsung sebagai bab ya. Beliau tidak menyebutkan misalnya babu ma jaa fi mahabbatillah, enggak, tetapi beliau ingin menjadikan firman Allah ini sebagai bentuk daripada bab itu sendiri, dan ini menunjukkan salah satu bentuk kemahiran beliau dan keahliannya serta kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena firman Allah yang menjadi pembahasan utamanya. Babu qaulillahi ta'ala, bab dari firman Allah Ta'ala, wa minan nasi, ada di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, yang menjadikan selain Allah itu syarikat. Bayangkan, ada di antara manusia yang menjadikan syarikat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberinya kehidupan siapa? Allah. Yang memberinya makan Allah. Yang bisa membuat dia bernafas Allah. Yang bisa dia buat berjalan dia Allah. Melihat dengan terang, mendengar dengan jelas berlari kencang, berjalan, beraktivitas, itu semuanya adalah Allah yang memberikan. Allah yang melimpahkan. Tapi ternyata ada di antara manusia yang menjadikan nikmat-nikmat itu tidak dipulangkan kepada si pemberi nikmat. Tidak disandarkan kepada yang memberi nikmat itu sendiri. Tapi di saat dia menerima nikmat itu, justru dia menentang sang pemberi nikmat. Inilah sebuah kerancuan dan kekeliruan. Tidak mungkin orang yang diberi kemudian tidak pandai bersyukur kepada yang diberi, kepada yang pemberinya. Orang yang diberi tidak pandai berterima kasih kepada si pembelinya. Kok malah dia menjadikan yang lain sebagai tandingan syarikat bagi yang memberinya. Itu kan sebuah kekeliruan. Dan Allah menjelaskan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Lalu apa yang mereka lakukan? Yuhibbunahum kahubbillah.
Mereka ini mencintai ya syarikat tersebut seperti mana mereka mencintai Allah. Ya. Yang sepatutnya hak Allah diberikan kepadanya, tapi hak Allah diberikan juga kepada yang lainnya. Ini kerancuan. Ini adalah ya rumusan cinta yang salah. Rumus cinta yang keliru. Ya. Cinta hanya diberikan kepada Allah semata, dan hanya Allah yang berhak untuk kita berikan cinta ini. Karena Sang Penguasa yang Maha Kaya Raya serta tidak memiliki kekurangan apa-apa. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jika memberi tidak pernah kurang, ya. Yang jika hambanya selalu dalam kesalahan, dia tetap dalam memberikan maaf. Dialah Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini sempurnanya berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, walladzina amanu, adapun dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, lihat, asaddu hubban lillah, mereka sangat mencintai Allah. Kalau orang beriman mencintai selain Allah, itu bukan orang beriman. Adapun orang yang sempurna imannya, asaddu hubban lillah, mereka ini sangat mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Al-Baqarah 165. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatu al-babi li kitab at-tauhid. Kita membahas tentang ketersesuaian bab ini, ayat ini di dalam kitab at-tauhid. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala hiya aslu dinil Islam, bahwa tatkala cinta kepada Allah itu merupakan dasar daripada Islam, fabi kamaliha yakmulu dinul Islam, maka jika kecintaan kita itu sempurna, utuh, ya, dan murni kepada Allah semata, maka seiring dengan itu pula lah akan sempurna agamanya. Bagaimana seseorang bisa mencintai jin melebihi cintanya kepada Allah? Bagaimana seseorang yang mencintai dukun, ya, melebihi cintanya kepada Allah? Bagaimana seseorang bisa mencintai, ya, batu, para tukang normal, para orang-orang manusia atau orang-orang yang selalu bisa mengetahui perkara-perkara gaib, ya, tukang ramal dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang bisa mencintai seperti itu, melebihi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla? Maka dengan sempurnanya cinta dia kepada Allah, maka dengan itu pula lah sempurna cintanya, dan sempurna pula lah agama yang mulia ini dalam dirinya. Wa binaqsiha yanqusu tauhiduh, dengan berkurangnya cinta kepada Allah maka berkuranglah nilai tauhidnya, ya. Wa yanqusu tauhidul insani, nabbahal musannifu ala dzalika bihadzal bab. Maka dengan kesimpulan itu, ya, melalui kesimpulan itu, melalui poin ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan kita di dalam kitabnya ini bahwa cinta kepada Allah adalah dasar daripada iman Islam, dan dengan sempurnanya cinta kepada Allah maka sempurnalah agamanya. Ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkurang, maka berkurang pula lah nilai Islam yang ada pada
dirinya. Nah, inilah ketersesuaian kitab atau bab dengan kitab Tauhid yang sedang kita baca. Lalu kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan beberapa makna kalimat. Yang pertama, andadan. Andad ini amsalan wa nuzara. Ini syarikat, tandingan ya yang dijadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah, ya, mencintai mereka seperti mana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Ayusawunahum billahi fil mahabbati wat ta'zim. Mereka menyamakan cinta kepada berhala, cinta kepada Lata, Uzza, Manat, ya, seperti mana mereka mencintai Allah. Ini cinta yang salah alamat. Cinta yang tidak boleh ada dalam diri seorang beriman. Jangan jadikan cinta kita, ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, Allah memberikan segala-galanya kepada kita, apa yang kita butuhkan, tapi malah kita tidak sadar akan itu. Justru kita palingkan, ya, kasih sayang Allah itu kepada makhluk yang lemah seperti kita. Ini cinta salah alamat. Ya, maka orang beriman dia hanya memberikan cinta murni untuk Allah. Artinya apa itu? Bahwa dia mencintai Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjalankan seluruh perintah-perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita dalam hidup ini misalnya ingin membuktikan cinta kita kepada orang yang kita cintai, seperti keluarga kita, istri kita misalnya, atau anak-anak kita, ya, bahwa ketika istri kita minta sesuatu, ya, di saat kita masih berada di luar rumah, tolong belikan ini. Dia minta untuk dibelikan sesuatu. Kita mampu membelikannya dan kita memiliki waktu. Maka kita dengan senang hati, ya, permintaan dari orang yang kita cintai itu, ya, untuk kita berikan kepadanya. Ya. Untuk kita berikan kepadanya. Maka begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya, yang tidak ada tandingan dengan makhluknya. Maka ketika Allah mencintai kita ini, berbuat baik, berbuat ihsan, bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya, ya, dan menjauhi segala larangannya, maka buktikan cinta kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Buktikan cinta itu dengan kita menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Yang berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman sangat mencintai Allah Azza wa Jalla, ay min hubbi ashabil andadi lillah. Ya, mereka tidak akan tertarik untuk mencintai selain Allah. Mereka tidak akan memberikan cintanya, ya, kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka tahu itu, bahwa nilai cinta kepada Allah itu bukan sederhana, dan cinta kepada Allah akan melahirkan nilai-nilai yang mulia. Maka jangan kita berikan cinta ini kepada yang tidak berhak untuk dicintai. Akan sangat tidak baik ketika kita salah di dalam memberikan cinta kita. Naam, ikhwafillah, wa qila min hubbi ashabil andadi li andadihim. Orang-orang beriman lebih kuat mencintai Allah daripada para, ya, pencinta terhadap tandingan
ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala terhadap tandingannya. Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan makna al-ayati ijmala. Makna ayat secara global, yazkuru ta'ala huna, Allah menyebutkan di sini halal musyrikin fid dunya. Kondisi orang-orang musyrik di dunia. Coba kita amati khawfillah, orang-orang musyrikin zaman dahulu sampai sekarang masih. Ya. Wa ma lahu fil akhirati minal azab. Dan ketahuilah bahwa tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Ya. Tidak ada bagian mereka sedikit pun di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati minal azab. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nuzara min khalqih yusawunahum billahi fil mahabbati wat ta'zim. Lihat kondisi mereka di dunia dan kondisi mereka di akhirat, bagaimana ancaman besar terhadap mereka diakibatkan mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah tabaraka wa taala tandingan, syarikat, ya, yang mana syarikat itu dari makhluk aja. Dan bahkan mereka menyamakan ta'zim dan mahabbah mereka kepada makhluk seperti mana mereka mentakzimkan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak benar, ikhwah fillah, dan ini salah dalam menempatkan cinta. Ya. Dan di sini kata Syekh Shalih Fauzan, wa yadhkuru subhana annal mu'minina yukhlisuna al-mahabbata lillah kama yukhlisuna lahu sa'ir anwa'il ibadah. Tapi berbeda kondisinya orang-orang yang betul-betul beriman. Mereka mengikhlaskan cinta mereka kepada Allah seperti mana mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Mahabbatullah wa ta'zimullah itu adalah sesuatu yang berharga dalam Islam dan tidak menjadi sesuatu yang sepele, tapi cinta itu memiliki batasan dan cinta itu memiliki aturan-aturannya. Nah, seperti mana kita di dunia ini, kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, dan mencintai pasangan kita. Ya, makanya dalam sebuah dialog Nabi dengan siapa? Dengan Umar kalau tidak salah, ya, bahwa Umar mencintai dirinya, di awal perkataannya dia mencintai Allah dan Rasul, tetapi dia lebih mencintai dirinya. Maka kaidah ini pun diperbaiki dan dibetulkan oleh siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seseorang tidaklah dianggap beriman kepada Allah hatta yakuna, sampai dia mampu menjadikan dirinya mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya, atau sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Makanya orang yang mencintai terhadap yang dicintai tidak bisa lepas. Bahkan di antara ciri orang yang mencintai terhadap yang dicintai, seperti mana para ulama menyebutkan, dia akan menyebut-nyebut dan akan terus mengangkat-angkat, mengagung-agungkan dia. Ya kan? Cobalah Pak Yogi, ada orang Pak Yogi cintai, masih Pak Yogi sebut namanya, ya enggak? Pak Yogi sebut kebaikannya, Pak Yogi sanjung dia, ketemu dengan orang itu baik sekali. Ini orang mencintai fulan. Kalau bahasa sekarangnya adalah ini penggemarnya atau pecintanya atau orang-orang yang menyukainya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi orang-orang yang beriman hanya meletakkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan kebalikan orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang memberikan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, anna man ittakhadha an-nidda, yang menjadikan syarikat dan tandingan, tusawi mahabbatuhu bi mahabbatillah, tasawa, na'am, anna man ittakhadha niddan,
tusawi mahabbatuhu bi mahabbatillah, menyamai cintanya dengan cinta kepada Allah, fa musyrikun asyirikal akbar, maka ini merupakan syirik besar. Kedua, anna minal musyrikina man yuhibbullaha, ada sesungguhnya dari orang-orang musyrikin ada yang mencintai Allah hubban syadidan wa la yanfa'uhu dzalika, dan itu tidak bermanfaat sedikit pun baginya, illa bi ikhlasil mahabbati lillah, kecuali mengikhlaskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi yang menjadikan tandingan bagi Allah itu syirik besar, dan yang memberikan cintanya kepada selain Allah maka cinta yang tidak berguna ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, sekali lagi di dalam kehidupan ini, pertama ya, periksalah sejauh besar dan sejauh apa dan sebesar apa cinta kita kepada Allah. Ukurannya sejauh mana kesenangan kita dalam menjaga agama ini, di dalam membuktikan cinta itu. Buktikan cinta kita dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Tidak cukup pengakuannya, ya. Tidak cukup pengakuannya, tidak bagi. Kalau cinta kita sama istri kita, dia minta ini, kita tidak mau beli, kita tidak mau ngasih. Ini abang tidak cinta ini. Oh, tidak adik, abang cinta sekali. Tapi apa buktinya? Orang mengaku cinta kepada Allah tapi menjadikan tandingan kepadanya, atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam diskusi mengatakan, ana aghna syuraka 'ani syirki. Tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Tidak butuh dengan ya perbuatan yang menyimpang itu, perbuatan yang salah itu. Bahwa Allah Azza wa Jalla Maha segala-galanya, dan Allah Azza wa Jalla Maha tinggi dan Maha suci. Ya, nilai-nilai tauhid ini wajib untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Para orang tua, dialogkan ini agar tumbuh cinta itu dalam hati anak-anak kita kepada Allah, ya, dengan cinta yang sempurna. Para guru, para pendidik, tanamkan nilai-nilai tauhid ini kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, agar anak-anak kita tumbuh dalam cinta kepada Allah dengan cinta yang sempurna yang tidak dicampur adukkan dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Ya. Dan ini berproses. Jika seseorang bersabar dalam mengawal, dalam penanaman keimanan dan cinta ini, insya Allah dia akan menuai buah manis daripada lisan-lisan yang selalu mengaitkan itu kepada Allah, kepada orang tua, kepada para pendidik, akan melihat tunas-tunas itu sudah mulai tumbuh besar, kemudian membuahkan hasil insya Allah. Ya, orang tua juga demikian, dia akan merasakan manisnya ya nilai-nilai yang dia akan dapatkan dari pendidikan yang telah ia berikan kepada anaknya. Ya, tidak akan mungkin anak itu tumbuh dalam kebaikan kalau tidak dikawal oleh orang tua. Dan tidak akan mungkin kita berada dalam kondisi keimanan yang sempurna kalau kita mencampur adukkan cinta kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah cinta salah alamat, cinta yang salah alamat, tidak tepat di dalam memberikannya, tidak tepat di dalam memberikan cinta itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kemudahan untuk mencintainya, dan Allah pun mencintai kita. Ya, kita buktikan cinta ini, insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sampai orang mengatakan tidak perlu ya pengakuan cinta kita kepada Allah, tapi yang kita perlukan bahwa Allah mencintai kita. Ya. Apa gunanya kita berkoar-koar cinta pada Allah sementara Allah tidak cinta kepada kita? Ya, maka sebutkan bahwa kita cinta kepada Allah dan usahakan agar bisa meraih cintanya. Allah pun akan memberikan cinta itu kepada
kepada kita sebagaimana dulu para sahabat, ya, mereka meridhai Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Ini yang kita inginkan dalam hidup ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah memberikan cintanya kepada kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan kesalahan di dalam menetapkan memberikan cinta ini kepadanya. Semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah menjaga kita dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dari sikap-sikap yang tidak terpuji. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga Allah berkahi hari-hari kita dan Allah jaga segala aktivitas kita dari segala perbuatan yang sia-sia. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara